1. Raden Muhammad Amir Hamzah, julukan Pangeran Smensmi, Syaikh Petak, Kiai Pangkat. Lahir Kerajaan Daha Kadiri pada tahun 1528 wafat, Sentono Smensmi, hari Jumat tanggal 12 Komariah, bulan Bada. Maulid tahun 1603 usia, 75 tahun ayah, Raden Muhammad Hamzah, Pangeran Murda Giri, Syaikh Daha. Ibu, Dia Gandawati, Nyai Fatimah, istri, Dewi Sawitri, putri dari Adipati Tulungagung. Anak, 1. Pangeran Maduretno 2, Pangeran Dawuhan. 3. Nyai Janti 4, Pangeran Bulusari 2, masa kecil dan pendidikan agama Muhammad Amir Hamzah, Pangeran Smensmi. Raden Muhammad Amir Hamzah mendalami ilmu agama di Giri Kedaton hingga pada usia 17 tahun kembali ke Daha dan belajar fasih bahasa Arab kepada seorang duta mancanagari untuk Makkah, yaitu Syaikh Muhammad Wan Silahuddin bin Muhammad Hussein Al-Maghrobi, Pangeran Mekah, yang diangkat oleh Susuhunan Dalem Giri Nata II sebagai Darmadiaksa Giri Kedaton dan berdinas di Daha mendampingi Adipati Daha. Raden Muhammad Hamzah, Pangeran Murda Giri, ayah dari Raden Muhammad Amir Hamzah, dari belajar komunikasi bahasa Arab dengan Syaikh Muhammad Wan Silahuddin bin Muhammad Hussein Al-Maghrobi, Pangeran Mekah. Inilah akhirnya beliau sangat fasih dalam berbahasa Arab. Ketika ada ulama-ulama dari Arab yang datang, beliau juga membantu dalam penyambutan dan komunikasi di Kadipaten Daha bersama Syaikh Wan Silahuddin. 3. Peran dakwah syiar Islam dan pemerintahan Giri Kedaton. Giri Kedaton pada tahun 1547 di usia 19 tahun beliau diminta ayahnya untuk berdakwah di wilayah Kadiri Smensmi, di mana di tempat tersebut masih terdapat warganya yang belum muslim dan masih menganut agama pemujaan Bhairawa Tantra di Smensmi, di mana para warganya melakukan pemujaan Panca Makara yang menggunakan cara membakar tulang manusia sebagai sarana untuk upakara pamujan pada Dewi Battari Durga. Smensmi adalah kesetra yang digunakan untuk membakar tulang dan kemudian dagingnya dimakam serta darahnya diminum. Di tempat kesetra tersebut terdapat sebuah batu lapik yang rata seperti meja yang digunakan sebagai alas untuk menyembelih korban pamujan dan mengambil daging serta kulitnya. Raden Muhammad Amir Hamzah berdakwah bersama 4 orang pengikutnya dari Giri yang sudah menetap di Daha, yaitu Kiai Mangli, Kiai Topasaji, Kiai Majenang dan Kiai Mugal. Dalam upaya dakwahnya beliau menggunakan pendekatan sosial pada warga dengan mendirikan langgar di selatan Smensmi, akan tetapi langgar yang dibangun dibuat layaknya rumah adat tempat suci agama Hindu, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan oleh warga dan juga kepala stapaka pamujan di Kesetra Smensmi. Dalam upayanya, beliau pada setiap hari Jumat pagi selalu menyediakan jamuan makanan gratis bagi semua warga dusun Smensmi dengan makanan yang baik dan terjaga kebersihannya, serta selalu memberikan oleh pada semua warga yang datang di tempat pondokan tersebut. Ketika kembali pulang setelah makan di pondokan, di depan pintu masuk ke gapura pondokan dibuatkan kolam parit untuk membersihkan kaki ketika akan masuk ke pendapa. Dengan ramah semua warga yang datang dijamu makanan dan minuman dengan baik, lambat laun kondisi ini akhirnya merebak hingga ke semua penjuru dusun, sehingga setiap Jumat pagi sudah banyak warga yang berkumpul di depan gapura untuk masuk ke pendopo dan mendapatkan sajian makanan bersama-sama. Warga akan kembali pulang. Raden Muhammad Amir Hamzah pasti memberikan oleh-oleh untuk kebutuhan mereka, dan dengan satu metode yang diselipkan adalah memberikan 1 batang sapu lidi yang diberikan pada warga sebagai jimat kalimasada dan sebagai kata kunci jika datang ke pondokan. Sebatang sapu lidi itu harap dibawa sebagai tanda bahwa yang datang adalah saudara yang sudah pernah datang ke pondokan. Para warga diminta untuk menjaga sebatang sapu lidi jimat kalimasada itu sebagai jalan masuk ketika menuju ke gapura pendopo pondokan. Keadaan ini lama-kelamaan diketahui oleh kepala stapaka Smensmi, yaitu Pandita Resi Lunggawa. Maka Resi Lunggawa beserta sisyanya mendatangi pondokan Raden Muhammad Amir Hamzah. Di pondokan itu sang Resi ditemui oleh Kiai Mangli dan dipersilahkan untuk masuk ke pendopo. Di pendopo sang Resi ditemui oleh Raden Muhammad Amir Hamzah. Dalam pertemuannya terjadi perdebatan yang dalam, dan perdebatan itu akhirnya membuat sang Resi murka, karena Raden Muhammad Amir Hamzah dianggap mempengaruhi warga untuk menjadi pengikut serta dianggap mengajarkan ajaran yang akan menjauhkan warga dari Sang Battari Durga.
Sang Resi bersama para sisyanya akhirnya pulang dengan kemarahan. Hingga pada suatu waktu pada malam hari di pondokan tersebut terjadi angin besar dengan kabut yang tebal dan gelap dan hampir menyapu pondokan tersebut dengan derasnya angin. Dalam kondisi itu Raden Muhammad Amir Hamzah keluar dari pondokan beserta santrinya dan melihat ada sosok Denawa yang sangat tinggi besar dan menyeramkan di depan Raden Muhammad Amir Hamzah. Denawa itu mengatakan agar Raden Muhammad Amir Hamzah pergi dari dusun agar tidak menimbulkan bencana di dusun itu. Jika tidak pergi maka semua akan dimakan oleh Denawa itu. Ketika ditanya siapa Denawa itu, dia menjawab bahwa dia adalah Buta Lokaya, penguasa lereng Ardi Ijo yang menjadi pengawal Baktari Durga Dewa, sesembahan para warga Smensmi. Pada kesempatan itu terjadilah perseteruan antara Buta Lokaya dengan Raden Muhammad Amir Hamzah hingga ketiga pendereknya terpental karena pukulan Buta Lokaya. Karena kondisi sudah mengkhawatirkan, akhirnya Pangeran Amir Hamzah mengambil sebatang sapu lidi kemudian dipukulkan pada sang Buta Lokaya dengan mengucap jimat kalimat syahadat. Seketika tersungkur sang Buta dan ketika dipukul kedua kalinya sang Buta Lokaya akhirnya lenyap menghilang. Pada keesokan harinya Sang Resi Lunggawa mendatangi kepondokan dan mengatakan jika hari ini tidak pergi dari tempat ini, maka Dewi Baktari Durga akan meluluhkan tempat ini beserta kalian semuanya. Lantas Sang Resi pergi dan ternyata Sang Resi menuju ke Kesetra untuk melakukan pemujaan kepada Baktari Durga guna membinasakan Raden Muhammad Amir Hamzah. Pada kesempatan itu Raden Muhammad Amir Hamzah mendatangi Kesetra Smensmi, di mana Sang Resi melakukan upawasa di depan Kesetra tersebut. Dalam pemujaannya Sang Resi memanggil Sang Baktari Durga yang kemudian datang bersama Buta Lokaya, Buta Denge dan Buta Barahu. Dalam perjumpaan itu Raden Muhammad Amir Hamzah mengatakan bahwa jika kalian bisa saya kalahkan, maka jangan lagi kalian berada di Kesetra ini dan jangan mempengaruhi warga lagi, biarkan mereka mendapatkan pencerahan untuk mencapai jalan yang terang. Sang Baktari mengatakan jika memang sanggup, maka pasti dia akan pergi dan jika tidak maka Raden Muhammad Amir Hamzah harus menjadi santapan sang Buta kala sebagai wadal persembahan. Hal itu disetujui oleh Raden Muhammad Amir Hamzah. Maka terjadilah perseteruan dalam beberapa kesempatan. Sempat kewalahan keempat pendereknya dan Raden Muhammad Amir Hamzah. Di ketika itulah beliau melihat ada warga yang membawa sapu lidi, maka dimintalah sapu lidi itu dan dengan kekuatan jimat kalimasada ketika dipukulkan ke arah Baktari Durga beserta Buta pengikutnya, terpentalah semuanya kemudian dipukul kedua kali menjadi membek. Maka yang ketiga kali leburlah wujud dari Baktari Durga serta para Denawa menjadi wujud seorang dewi dan wujud para Denawa menjadi wujud rupa bagai dewa. Disitulah akhirnya sang dewi berkata bahwa lepaskan semua ruh yang terikat pada ruang bawah lingga agar semua ruh korban pemujaan bisa lepas ke nirwana dan tanamkan jimat kalimasada ini pada warga agar mereka tidak dalam kegelapan lagi. Setelah itu naiklah sang dewi beserta para pendereknya. Tak lama kemudian keluarlah dari bawah bangunan Kesetra hewan liman yang berputar-putar mengelilingi Kesetra itu kemudian naik dan hilang. Seketika itu Sang Resi Lunggawa beserta para sisyanya bersimpuh memohon ampun pada Raden Muhammad Amir Hamzah dan diangkatnya Sang Resi berdiri dan dikatakan bahwa tidak boleh kita bersujud kepada sesama manusia, kita hanya boleh bersujud kepada Yang Maha Kuasa yaitu Allah Azza wa Jalla. Disitulah Sang Resi beserta para sisya dan warga akhirnya madiksa masuk agama Islam. Pada tahun 1549 setelah semua warga sudah masuk Islam dan atas kesepakatan bersama para warga dilakukanlah penutupan Kesetra Pamujan Smensmi dengan melepaskan semua para ruh-ruh korban pemujaan. Pada kesempatan itu dihadiri oleh Sang Natagiri Kedaton Susuhunan Prapen beserta Adipati Menganti Pangeran Harya Agung Pinati, Syekh Menganti II, Syekh Muhammad Hamzah, Syekh Maghribi, Syekh Pananggung Daha, Syekh Wan Silahuddin, Adipati Balitarsi Ulung, Raden Sulaiman Wirasaba, Sultan Trenggana, Raden Tingkir, para Sentono Ampel Denta, Sentono Demak Bintoro, Sentono Daha, Adipati Tulungagung, Susuhunan Kalijaga, Susuhunan Kudus, Sentono Derajat dan para Darmadiaksa Giri Kedaton. Pada penutupan itu setelah semua ruh dilepaskan dari ikatan dunia bawah,
Maka diambillah lingga di Kesetra tersebut dan dirajah kemudian. Ditanam oleh Raden Muhammad Amir Hamzah. Kemudian pada kesempatan itu, Susuhunan Mas Prapen menobatkan Raden Muhammad Amir Hamzah sebagai Adipati Smensmi dengan gelar Pangeran Harya Petak Smensmi dan diperintahkan mengajarkan agama Islam beserta Toriko Giri Kedaton yaitu Syatoriyah, dan karena beliau diangkat sebagai Mursyid Toriko Syatoriyah, maka beliau diberi gelar Syaikh Petak Aludin, silsilah Raden Muhammad Amir Hamzah, Pangeran Smensmi. Jalur ayah, Raden Muhammad Amir Hamzah, Syaikh Petak Awaludin, Pangeran Sentono Pepangkat Nol bin Raden Muhammad Hamzah, Pangeran Murdagiri. Daha bin Susuhunan Tegel Wangi Giri bin Susuhunan Giri Parabu Satmata bin Said Maulana Ishak bin Said Ibrahim Al-Ghozi Asamarkandi bin Said Jamaluddin Hussein jalur ibu, Dia Gandawati, Nyai Fatimah, binti Prabu Girindra Diah Rana Wijaya bin Diah Wijaya Karana Brekeling Raden Muhammad Hamzah Adipati pertama Daha di era Giri Kedaton tahun 1527 dan mempunyai istri dari salah satu putri Diah Rana Wijaya Girindra Wardana yaitu Dia Gandawati. Nyai Fatimah setelah masuk Islam mempunyai 5 putra, yaitu 1. Raden Muhammad Hamzah, Pangeran Petak Smensmi, 2. Pangeran Ketandan, 3. Pangeran Pocanan, 4. Pangeran Abobang, 5. Dia Ayu Aisyah, 5. Wafat dan lokasi makam Raden Muhammad Amir Hamzah, Pangeran Smensmi. Raden Muhammad Amir Hamzah wafat tahun 1603 pada bulan Ba'da Maulid tanggal 12 Komariah di usia 75 tahun. Beliau disarekan bersama dengan istrinya pada satu komplek area makam yang diberi nama Makam Sentono Pepangkat.